Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati maupun para pencinta dari channel Padukan Gaul yang budiman. Semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan sebuah kemanfaatan dari Anda setia menyimak setiap konten-konten dari channel Padukan Gaul. Dan terima kasih atas segala dukungannya kepada channel Padukan Gaul selama ini hingga masih eksis sampai detik ini, dan semoga saja bisa memberi dampak positif bagi Anda semua yang setia menyimak di channel Padukan Gaul ini. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang menemui banyak keganjilan atau permasalahan hidup, semoga saja diberikan solusi-solusi yang terbaik, yang dimana solusi itu nanti pun memang benar-benar nyata dan dampaknya bisa dirasakan dalam wujud nyata. Dan harapan kami pun semoga saja setelah hal itu perlahan-lahan diselesaikan oleh Allah, akan dimudahkan untuk menjalankan daripada tanggung jawab kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa yang sakit pula, begitu mengalami penyakit medis ataupun non medis, semoga diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi yang jomblo atau jomblo hati, semoga saja segera mendapatkan jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan cerminannya masing-masing. Seperti itu yang kami sampaikan, semoga menjadi harapan baik dan positif. Dan sedikit pemirsa, di setiap tubuh manusia atau seorang manusia itu pasti ada bagian jasmani dan rohani, kan begitu, terbagi menjadi dua, jasmani dan rohani. Dan juga dari hal itu sendiri, di mana jasmani yaitu berwujud jasad, bisa dipegang, dan rohani adalah sesuatu hal yang gaib namun bisa merasakan. Contohnya apa? Ketika kita merasakan sakit, terkadang sakit itu tiba-tiba dirasakan dari dalam, dan terkadang juga tidak sampai tembus ke luar daripada jasad kita. Itu wujud nyatanya, dimana di konten-konten dari channel Padukan Gaul yang lalu-lalu banyak mengulas daripada sebuah tragedi kerasukan yang dialami oleh seorang manusia. Dan juga halnya beberapa sudah dijabarkan setelah dilakukan mediasi, dan salah satu kuncinya di mana roh sukma manusia itu sendiri sangat lemah hingga mudah sekali dikendalikan daripada gaib yang fasik, yang akhirnya bisa membuat kesurupan, kan begitu sedikit teorinya. Dan ini kebetulan ada salah satu netizen dari wilayah Jawa Timur, di mana sosok ini adalah sosok yang sedang berusia remaja, masih pendidikan di sekolah menengah atas tahap pertama. Dan di mana pengalamannya di setiap hari Jumat, ini yang mungkin agak menarik, di hari Jumat itu pasti mengalami kerasukan. Dan konon katanya banyak dilakukan, diobatkan kemana-mana, namun tak kunjung mendapatkan sebuah kesembuhan, malah semakin hari semakin di hari Jumat pun bertambah daripada hal yang buruk, bahkan hampir meregang nyawanya. Dan di kesempatan ini semoga bisa diambil hikmahnya bagaimana menyikapinya jika mengalami kerasukan, dan lebih-lebih pun semoga saja kita tetap diberikan keutuhan dari bagian tubuh kita lengkap dan dijauhkan dari hal-hal yang akan membuat kita kerasukan, begitu kiranya. Dan alhamdulillah kesempatan ini saya masih ditemani mediator yang gagah, kuat, kembal, perkasa, seperti yang berada di wilayah Candi Borobudur, yaitu Mas Bay. Assalamualaikum Mas Bay. Waalaikumsalam. Ini yang punya apa namanya, bidadari mulia. Bidadari nyata maksud saya loh ya, bukan bidadari gaib. Kan Anda udah punya istri, dan saya menyebutnya begitu. Kalau saya kan belum. Apalagi Mas kameramen Mamet itu belum. Sehat-sehat Mas Bay. Alhamdulillah sehat, Mas. Perawakannya gagah.
Menyenangkan lah kalau melihat Mas Bay. Brewoknya itu seperti dulu Mas Kungkung pemirsa, sangat dipotong. Dan info permancingan aman, lancar aja ya. Aman. Lancar pokoknya. Oke. Oke, mungkin itu sedikit narasinya dan sedikit doanya. Mohon izin mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bisa diambil hikmah maupun manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjana informasi kayak kegiatan bertambah apapun yang sedikit dalam tubuh mediator ini. Jadi masalah berkaitan hasil penipu atau penyusup dari manapun sumbernya teman sekitar lempar. Keluar menguap sallallahu alaihi. Menguap semuanya menjadi ringan fresh. Wadah untuk medium bisa semakin besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada foto karena yang di foto ini Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjaya. Salah satu gaib terkuat yang ada dalam tubuh ini yang menjadi penyebabnya anak ini mudah kerasukan dari makhluk-makhluk gaib saat berada di sekolahnya, saat di hari Jumat yang asli yang terkuat, yang berpengaruh dari tubuhnya asli yang terkuat. Tertarik ke tangan saya. Full puasa itu mediator ini terhubung seluruhnya, kita suara tersambung, memori otak mediatornya terhubung. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya bicara bahasa manusia dua arah langsung menggunakan bahasa nasional. Semakin menyesuaikan. Sallallahu. Wadahnya semakin besar. Kamu bulan apa? Apa ini? Saya ada perlu dengan salah satu makhluk gaib yang berada menjasad anak yang di foto ini yang masih sekolah. Kok kamu yang ngetarik ke sini? Kamu bulan apa, Jin? Jin dari mana? Pohon pisang? Pohon rambutan? Saya siluman. Dulunya Jin. Kenapa? Siluman atau Sulimin? Siluman. Siluman. Siluman apa wujudmu? Kamu ini. Kenapa? Terusan apa? Saya hanya berurusan ingin bertanya. Bagaimana? Enggak terima kamu atau gimana? Apa pentingnya? Memang kok penting? Tidak penting. Balikan saya. Mana? Ke pohon pisang. Kamu dikembalikan ke pohon pisang. Ketemu sama kunti-kunti. Remehkan saya. Oh tidak. Kamu yang mengundang kan? Siapa yang mengundang kamu? Enggak, kamu yang tiba-tiba sampai ke sini kok ya. Saya nggak tahu kan. Kamu di sini nggak usah bayar bertele-tele, dan juga ingat kalau kamu berdusta, pura-pura tubuhmu akan terpotong-potong, akan meledak. Ya, jauhkan itu pedangnya. Semakin mendekat itu kalau kamu berdusta. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu siluman. Cepat, mau tanya apa? Kamu ini. Kamu siluman dari mana?
keberadaan tubuh anak manusia ini dulunya dari hal apa toh kamu ini? Katakan jujur. Jujur, jika berdusta itu otomatis resikonya kamu rasakan. Sallallahu alaihi wasallam. Saya Hmm. ada di gedung dulunya. Dari tempat dia bersekolah menimba pendidikannya di sana itu. Ya, Jangan berdusta loh kamu. ya kalau berdusta, saya akan dipotong. Apa yang dipotong? Anumu itu. Tubuh saya. Oh. Loh kamu di gedung Jengkelkan tempat. kamu. Oh, kamu jengkel sama saya. Ya, Dikit aja kalau jengkel. Kamu makan, minum, mau? ini di mana? Ini lihat. Ini tempat apa itu, lihat semua. Wah, banyak sekali. Silau-silau itu. Iya silau karena banyak lampunya. Ada banyak Bukan juga itu. orang-orangnya. Banyak golongan cahaya di sini. Oke. Kamu siluman dari gedung tempat dia menimba ilmu atau menimba pendidikannya itu. Ya, Kok bisa masuk dalam tubuh anak ini? Karena hal apa sih kamu ini? Dan bagaimana prosesmu masuk? Ya mudah sekali saat hari Jumat tak membuat kerasukan. anak itu sering melamun. Pikirannya kosong. Terus? Saya hanya bermain-main saja di tubuh wanita itu. Yang mempengaruhi lamunannya itu golongan apa lagi? Anak itu sering melamun itu yang berpengaruh siapa sebelum kamu? Kuntilanak ke, genderuwo Ya, ke, wewe gombel ke, atau apa ke? itu kuntilanak. Kuntilanak dari mana? Katakan jujur. Jujur. Itu dari orang yang ngirim. Yang tidak suka. Loh ini orang yang mohon maaf. Dia sendiri tuh udah nggak ada orang tuanya salah satunya. Dan nggak terpandang di diri manusia orang yang memiliki banyak harta atau kedudukan. Memang masih saja ada yang tidak suka kepada keluarga ini. Ada. Terus? Itu dari tetangganya. Mm-mm. Yang tidak suka. Oh, Orang tersebut itu semakin nyambung tambah kuat tuh power suaranya. Orang tersebut kenapa? Menginginkan apa orangnya sih? Sampai setega itu. agar hidupnya tidak bahagia. Berarti kadang orang melihat orang lain bahagia itu susah sekali ya. Timbulnya. Tergantung dari semua itu. Oh. Ya, terus masalah yang ada pada orang tersebut. Kenapa kok sampai orang itu dikerjai orang atau disalahi orang lain karena dia tidak disukai oleh orang lain gitu. Iya. Hal itu udah lama, berlangsung lama. Tidak. Terus Baru-baru saja. ingat loh, kalau kamu berdusta atau ngelantur otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Iya. Baru-baru saja. Setelah ada. 2 tahun tidak ada. Berarti setelah ayahnya pergi, sebelum ayahnya pergi itu. Iya. Jadi efek imbas dari hal itu salah satunya. Dan terus, ini yang ingin saya tanyakan. Saat manusia melamun, terkadang timbul pertanyaan, apakah bagian tubuh manusia, rohaninya, dari roh dan sukma itu lengkap atau tidak sebenarnya? Ya. Sebenarnya semuanya sudah diambil. Terus? 2 oleh iblisnya itu di situ. Karena
Iblis dari mana? Tambah kuat tuh power dari tubuh mediatornya, suaranya. Punggungnya Iya. hancur jebol, terlempar. Karena apa? Karena kehilangan orang tua tersebut itu bapaknya Mm-mm. yang membuat Hmm. ngelamun. Timbul kesedihan tadi, nggak akhirnya banyak iblis yang menyusup juga. Sangat dominan itu. Sangat mudah untuk mengambilnya. Oh. Apalagi dari sekitar goib-goib seperti saya itu. Mudah memasukinya, mengambil sari-sari pati tubuhnya. Sampai-sampai bisa menggerakkan tubuhnya itu. Tidak sadarkan diri. Dan saat kamu ngasih tubuh itu, kamu menaklukkan bagian tubuh manusianya nggak? Mungkin kamu menaklukkan korin, roh, sukma. Kamu tawani nggak? Atau kamu singkirkan mereka hingga posisi-posisi mereka di tubuh manusianya kamu kuasai? Bisa menguasai total. Ya, saya singkirkan. Terus? Ada juga yang ditawan. Agar bisa tidak sadarkan diri. Iya. Terus ini yang saya tanyakan. Gedung yang digunakan untuk dia menimba pendidikannya, apakah itu angker? Karena kok sampai kamu menempati di sana? Dan kamu dulunya dari mana kok sampai tinggal di tempat gedung itu? Itu dulu waktu membangun golongan yang ada di sana. Itu sudah tidak terima. Golongan yang mana? Siluman-siluman yang ada di sana sudah tidak menerima. Jika tempat itu dibangun. Oh, lalu golongan kamu juga ikut datang. Iya. Membuat suasana bangunan pendidikan tadi semakin agak suram begitu. Iya. Selalu mengganggu dan memanfaatkannya. Oh. Untuk mencari makanan. Apa sih makanan siluman? Kalau kambing kan jelas makannya rumput. Kalau sapi kan jelas makannya rumput. Kalau siluman makannya apa? Tahu. Bukan. Daging. Hanya rasa-rasa. Rasa. Sari-sari pati. Oh. Yang ada di tubuh manusia. Rasa-rasa atau yang dikatakan di dunia manusia itu saripati atau gizi dari tubuh manusia gitu. Iya. Rasa-rasa. Kalau kamu menyampaikan rasa-rasa, kok saya teringat, jadi saya itu ingat satu rasa cinta. Ya, itu juga ada di tubuh wanita itu. Duh, kenapa? Pernah menyukai laki-laki. Oh, namun cintanya tidak tersampaikan. Ya, dia masih remaja kok. Terus ini, di tempat yang angker-angker tersebut hingga membuat sering terjadi kesurupan di hari Jumat di sana. Apa tidak disolusikan dari pihak-pihak yang berwenang, dari para guru yang di sana? Mungkin disolusikan dengan melakukan bacaan amalan-amalan supaya kamu pergi dari tempat itu, diusir ke apa tidak? Pernah itu. Terus didatangkan seorang yang berbaju putih mendoa-doakan tempat tersebut. Akan tetapi justru malah sebaliknya. Loh, kok sebaliknya? Tidak ada powernya. Tidak ada yang membantunya. Siapa yang membantu? Dia yang membantu. Kalah telak sama yang punya kawasan situ. Oh, yang bantu apa, Jin? Ya. Yang menguasai itu siluman, berarti kalah. Dia kan malah mental. Ya. Gak saja. Mengatur-ngatur kami. Gak bahaya tak waktu itu kamu? Tidak sama sekali.
Kenapa kamu jengkel dengan saya? Saya ini orang cengeng. Seperti itu. Loh, kenapa? Seperti mengejek saya. Oh tidak. Aku ini. Kenapa geram kamu dengan saya? Tak capit hidungmu kamu. Mau? Berani kamu. Itu hidungmu. Hei. Jadi kecil. Bumpet. Jangan. Balikan. Balik tuh. Kamu sudah siluman apa? Kamu terkuat dari sana? Ya. Atau masih ada yang lebih kuat lagi? Jujur. Saya yang itu iblis. Katanya tadi yang menguasai siluman, kok sekarang iblis. Dari mana lagi iblis itu? Itu ada yang menanam. Sudah lama. Sudah lama. Oh. Di situ iblisnya. Jadi antara siluman yang pertama kali tinggal di tempat itu dan iblisnya itu mereka sama-sama bekerja sama untuk menyesatkan atau mengganggu, menggoda manusia di sana. Terus beberapa waktu yang lalu kami juga membuat salah satu konten di mana sekolah atau tempat pendidikan pemirsa itu sering terjadi kerasukan. Dan solusinya kayak apa sih menghilangkan dari bala pasukan tentara siluman, jin, fasik ataupun iblis? Itu kayak apa? Taburi bunga atau kamu taburi benda-benda tertentu? Taburi paku emas atau jimat-jimat bisa nggak kabur? Itu gimana? Nah gimana saya? Sudah tinggal di situ mau diusir lagi. Nggak boleh nyuruh kamu pergi berarti? Ya tidak usah. Nah terus? Namanya perlunya apa? Nah kan kamu mengganggu manusia, membuat manusia itu kerasukan kok. Ya kan memang itu sudah jatah makanan kami. Jadi gitu. Oke. Sebentar. Saya sudah lama. Ini atau masih mengganggu teman keluar. 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 Makin keras suara nanti taruhnya. Kami siluman apa toh ini? Saya. Kenapa ini? Suara saya jadi gini. Ya nggak tahu saya. Aslinya itu bukan seperti ini. Seperti apa? Harimau. Lantang. Lah ini kok nggak lantang? Tidak tahu saya. Terus, kamu kan dulu jin. Apa kamu tidak pernah mendengar bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah, menghamba pada Allah? Kan begitu kok malah kamu jadi siluman. Itu memang ada. Terus? Akan tetapi jika tidak tahu caranya bagaimana? Kamu mau diajak Islam? Siapa yang mengarahkan? Kamu tahu sosok yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Pernah mendengarkan sebuah nama itu? Ya, saya pernah mendengar itu. Bagaimana tanggapan kamu? Lalu, siapa yang membantu saya agar untuk beribadah kepada? Coba kamu rasakan iman Islam semuanya sejuk. Jika berdosa pura-pura akan meledak terlempar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Gimana kamu rasakan itu? Rasakan dulu. Apa yang kamu rasakan? Katakan. Jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Mau berarti. Kalau kamu memberontak atau masih jadi panas itu rasanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mau. Panggil semua pasukan teman-temanmu. Kamu jadi yang terkuat. Tapi nanti saya tinggal di mana?
nanti kamu diberikan tempat tinggal. Di tubuh anak itu, anak perempuan tadi, ya sering kamu buat kerasukan. Ya, semuanya sini. Ya, ada di tubuh anak itu. Sini juga. Sudah semua. Semua yang mau. Yang ada di sekolah itu. Suka saya. Sini. Sudah Semua. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bersaksi bersyahadat. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sang yang bercahaya dan musnah melakukan sudah sekali. Semakin jelas iman Islamnya, semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin sejuk, semakin nyaman. Jika berdusta pura-pura atau berkhianat akan meledak. Semua syariat Islam bercara ibadah lengkap dengan izin sendiri. Semuanya masuk. Amalati beliau sang yang bercahaya dan terus sebab kelemahannya lengkap masuk. Terus semuanya kembali ke wujud asal lagi semula seperti dia kalah. Jadi jin yang taat beribadah pada Allah. Perjanjian dengan iblis semua terputus dengan senjata. Terbakar Hamas menjadi jin Muslim dengan jin. Bagaimana kamu merasakan itu? Jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang dan damai. Tidak ada emosi. Oh, ya sudah. Sekarang apa yang pernah kamu ambil dari tubuh manusia yang melakukan belajar di sana itu kembalikan semuanya. Anak-anak yang tidak tahu menahu itu kembalikan semua. Dan kotoran bersihkan semua. Sudah. Kotoran yang tinggalkan tuh di setiap anak-anaknya. Yang memang kamu sasar untuk kamu buat kerasukan. Setelah pengaruh-pengaruh buruknya, kerajaan di sekolah itu ya dikuasai jin, siluman iblis yang fasik langsung dihancurkan. Kotoran saya Jika ini itu pernah menempatnya. Jika memang mereka menyerang langsung bertindak menurut saya loloskan mereka. Semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Itu yang kamu ambil bagiannya, roh sukmanya lengkapkan lagi. Baiki. Kamu kan sudah menjadi muslim.
Itu di depan sekolahnya itu sering terjadi kecelakaan itu, maksud kamu kerajaan iblisnya itu. Iya. Kerajaan iblis itu yang terkuat sekarang dengan dihancurkan lalu lampah itu yang buat kecelakaan jihad dilempar semua terlempar mereka semua. Sudah. Apa yang ingin kamu pesankan kepada setiap anak manusia yang sedang melakukan pendidikan di sana, harus berbuat seperti apa dan bagaimana supaya tidak terjadi kerasukan? Ya, jangan melamun. Terus jangan memikirkan yang sudah tiada ya sudah. Dan jangan berlebihan untuk berpikirnya. Iya. Gitu. Jangan terlalu berlebihan. Kamu sendiri bisa menasihatinya. Kenapa tanya saya? Kamu kan ya jin lebih pandai toh. Terus saya kan manusia yang pelonto, cengengesan. Kamu aja tadi gemes sama saya kak. Sudah. Sekarang dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwan, perintah untuk berjuang yang masuk di dadamu. Mulai perintah itu kamu bekerja dan berjuang. Sallallahu alaihi Muhammad. Kerajaanmu nanti akan dibuatkan di area-area terhubung dengan pasukan yang di timur. Perjuangan masih panjang. Sudah? Ya sudah. Silakan kamu berjuang dan rangka taat pada Allah. Silakan kamu keluar, salam. Ya, kita izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar di tenggorokan ini semua keluar. Siap Mas Bay? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya sebuah kisah fakta dan pengalaman nyata dari netizen, ya di mana seperti halnya dari beberapa narasi yang lalu bahwa tempat yang kita tempati itu pun tak lepas daripada pengaruh makhluk gaib, di mana gaib-gaib itu sangat dekat dengan kita. Dan sebagai seorang manusia yang hidup di dunia nyata, kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mengimani adanya hal gaib. Dan juga pesan kami bagi kami, mohon para pemirsa tetap jaga kesopanan dan juga jangan mudah melamun di tempat-tempat hal-hal yang cenderung agak mistis kuat, dan lebih-lebih jangan terlalu berpikiran buruk yang berlebihan, karena hal itulah yang akan mengundang mereka gaib-gaib fasik yang akan membuat kerasukan dari tubuh manusianya. Dan bagi para pihak yang berwenang, para guru atau apapun, semoga saja paham tidak disolusikan kepada jalur yang tidak sesuai. Karena apa? Jika nanti disolusikan ke jalur yang tidak sesuai, maka hal buruklah yang akan terjadi lebih banyak ke depannya nanti. Dari hal ini, semoga menjadi pengingat bagi kami semua dan kita semua. Lebih-lebih pun hal-hal seperti itu bisa diminimalisir dan bahkan benar-benar dihilangkan secara totalitas. Dan pada intinya hal itu secara utuh itu adalah sebuah teguran dari Allah. Mungkin dari kita sendiri sudah lalai kepada Allah dan sudah diizinkan dan dikehendaki oleh Allah. Maka dari itu hal positif apa bisa dipetik dari konten kali ini, semoga dipahami dengan jeli dan baik. Dan jika dari kami banyak kekurangan, kesalahan, tutur kata maupun bahasa dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, kurang sopan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.